Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di wasiat selanjutnya Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Gumari melanjutkan. Summa qala syekhuna wa imamuna radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa tarkit tadbiri wal ikhtiyari ma'al mudabbiril mukhtari. Dan aku berwasiat kepadamu untuk meninggalkan at-tadbir, pengaturan. Jadi meninggalkan pengaturan, tidak mengatur. Tarkut tadbir, meninggalkan pengaturan, wal ikhtiyar, dan meninggalkan ikhtiar, pilihan, ma'al mudabbiril mukhtar, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengatur dan maha pemilih. Artinya kita tidak boleh mengatur. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh memilih, karena yang memilih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, qultu, Sayyid Abdul Aziz mengatakan, li'anna tarkat tadbiri wal ikhtiyari ma'allahi ta'ala min kamalil iman biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Karena sesungguhnya meninggalkan pengaturan dan pemilihan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari kesempurnaan iman kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdirnya, yaitu ketetapannya. Wal iqani, dan yakin, bi annahu al akhidhu binawasi ibadihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengambil atas ketetapan-ketetapan bagi hambanya. Wa kulluhum fi qabdatihi, dan segala sesuatu berada di tangan kekuasaannya. Wa tahta hukmihi, dan di bawah keputusannya. Wa qahrihi, dan kekuasaannya. Artinya apa? Kami punya guru, beliau mengatakan kalau nulis proposal itu sesempurna mungkin, ya. Jadi ada kegiatan, ada apa, tulis proposal, dan proposalnya sesempurna mungkin, seprofesional mungkin. Tapi setelah diajukan, maka pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dipasrahkan kepada keprofesionalan kualitas dari proposal tersebut atau lobby. Karena yang memutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti dari profesionalisme. Artinya yang mengatur siapa? Yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita memiliki pilihan A atau B. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal pikiran, ilmu untuk menimbang mana yang lebih baik. Akan tetapi ketetapan Allah lah yang akan menentukan pilihan itu. Kalau Allah sudah menetapkan, maka itu yang terbaik, sekalipun tidak baik menurut perhitungan kita. Demikian juga ketika kita sudah berusaha, usaha kita berhasil atau tidak berhasil, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Karena mustahil segala sesuatu yang terjadi di dunia ini salah. Itu tidak mungkin. Mungkin Allah mengatur sesuatu salah? Tidak mungkin. Yang kita fahami adalah kita yang belum mengerti dari apa tujuan dari ketetapan tersebut. Wal munazi'u fi syai'in min dzalika jahilun tammal jahli. Maka orang yang menentang dalam perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang jahil dengan sebenar-benarnya kejahilan. Bal ba'idun anil iman, bahkan orang tersebut jauh dari keimanan. Dhaiful iqan, dan lemah dalam keyakinan. Maridul qalbi, hatinya sakit. Hatinya sakit. Kenapa? Dia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'mal basirah, mata hatinya buta. Maslubut taufik, dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihadza kanat tadbiru wal ikhtiyaru sya'nad du'afai al-mubtadi'ina minal ibadi wal muridin. Oleh karena itu pengaturan dan memilih itu adalah kondisi orang-orang yang lemah keimanannya dan orang-orang yang pemula dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yatanaza'uhum naza'atun nafsi,
yang mereka diganggu dengan kepentingan nafsu dan was-was dari syaitan. Ammar rasikhuna fil ilmi, sedangkan orang-orang yang ilmunya telah mendalam, al mutamakkinun al aqwiya, dan ilmunya telah paten dan kuat, fil yakin, dalam keyakinan, fala yudabbiruna ma'allahi ta'ala amro, maka mereka tidak akan pernah mengatur bersama dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkara pun. Wala yuhawiluna ikhtiyara, dan mereka pun tidak berusaha untuk berikhtiar. Bal tadbiruhum fi tarkit tadbir, bahkan pengaturan mereka adalah dengan meninggalkan pengaturan itu. Wa ikhtiyaruhum fi ma atahum min indillahi ta'ala, bahkan pilihan mereka jatuh kepada apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan sampai sekian. Untuk memahami ini, kita tidak bisa kecuali dengan memahami sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Aisyah, itu keinginannya Rasulullah atau keinginan Allah? Keinginan Allah, dan itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menceraikan Sayyidah Hafsah, putri dari Sayyidina Umar, diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jatuh talak. Setelah jatuh talak, di masa iddah, malaikat Jibril datang. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadamu untuk rujuk. Akhirnya rujuk. Jadi rujuknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengambil hikmah dari kejadian itu. Secara manusiawi itu seolah-olah Rasulullah sebagai manusia menalak istrinya. Tapi faktanya adalah Allah menakdirkan talak itu terjadi sebagai bentuk pengajaran kepada umatnya cara menalak istri itu seperti ini. Kemudian Allah memerintahkan nggak boleh kamu menalak Hafsah, rujuk. Jadi rujuknya Rasulullah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita ceritakan juga di sini perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umroh dari Madinah. Umroh lah dari Madinah ribuan orang. Sampai di Hudaibiyah visanya nggak keluar. Datang utusan Quraisy nggak boleh masuk Makkah, padahal sudah pakai pakaian ihram. Setelah itu Rasulullah menandatangani perjanjian itu. Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah, kalau kita perangi tanpa senjata saja kita menang, kenapa nggak diperangi? Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah wahai Umar, tidak ada seorang nabi pun yang melanggar perintah Tuhannya. Artinya menandatangani perjanjian Hudaibiyah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun menurut perhitungan Sayyidina Umar itu merugikan umat Islam. Artinya rugi umat Islam dengan perjanjian itu. Nggak rugi gimana, ribuan orang nyembelih dam batalkan niat. Rugi tidak? Rugi. Rugi secara matematis. Tapi karena itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah tanda tangan. Terjadi perjanjian Hudaibiyah. Rugi tidak? Rugi. Perhitungan kita, perhitungan Sayyidina Umar, tapi perhitungan Rasulullah tidak ada ruginya. Karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mereka melanggar. Setelah itu Makkah takluk kepada Rasulullah tanpa satu tetes darah pun. Itu hikmah-hikmah di balik itu. Maka terkadang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyakiti kita sebagai manusia. Tapi kita harus yakin, karena kalau tidak yakin, mempertanyakan keputusan dan ketetapan Allah, artinya keimanan kita lemah. Maka ketika terjadi musibah, yakin dulu musibah ini nggak salah, benar. Sulit tidak? Ya sulit. Maka di sini tadi ada sabar kan?
as-sabru alal mafqud. Sabar atas sesuatu yang hilang. Sabar dulu baru sampai ke ridho. Maka memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala itu yang sulit sekali. Sulit, kadang butuh bertahun-tahun baru paham. Berpuluh-puluh tahun baru mengerti. Karena apa? Ya wajar. Kita tidak seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus terus berproses memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi nanti kisah-kisahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang peperangan. Coba peperangan, perang Badar, perang Uhud. Itu wahyu, Rasulullah memerintahkan itu wahyu. Jangan pindah dari atas gunung, pindah. Karena apa pindahnya? Melihat karena sudah kosong. Khalid bin Walid cekatan kan, masih kures beliau. Naik ke atas gunung, akhirnya keserang dari atas, sudah nggak ada pertahanan. Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam, Rasulullah luka. Banyak sahabat meninggal ketika itu. Karena apa? Karena tidak nurut kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Kenapa kita sulit sekarang? Karena Al-Qur'annya tetap tidak berubah. Tidak bertambah juga. Hadisnya juga tidak berubah, tidak bertambah juga. Tapi permasalahannya terus berubah. Sedangkan kita harus terus menyocokkan diri kita dengan Al-Quran, dengan hadis. Makanya yang paling mudah adalah menyocokkan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan Allah dalam ketetapannya. Kalau tidak bisa memahami itu sulit. Maka kita kadang stres, kadang galau, kadang begini, kadang begitu. Kok sepertinya Allah salah ya? Meletakkan apa? Mempertemukan kita, memposisikan kita di posisi ini. Saya kan sukanya A, kenapa kok Allah letakkan saya di B? Allah salah ini. Ini ketetapan ini salah. Jadi kayaknya Allah yang salah. Mustahil Allah salah. Maka inilah kenapa kita harus memasrahkan sepenuhnya pengaturan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita adalah memahami dari kehendak-kehendak dan ketetapan Allah taala tersebut. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.